종기 씨, 손 Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya NIC, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua. Di video kali ini saya akan merangkum alur dari film The Dude in Me, di mana pada film ini bercerita tentang seorang pria parubaya bernama Pansu yang jiwanya terjebak dalam tubuh remaja SMA. Ceritanya bermula ketika Dong Yun tiba-tiba terjatuh dari gedung dan menimpa tubuh Pansu. Mereka berdua pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ketika terbangun, Pansu terkejut mendapati tubuhnya telah berubah menjadi lebih muda. Dan tanpa banyak bacot di awal, langsung saja kita ke intronya. Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Pansu yang bersiap untuk pergi ke kantornya. Dan di dalam kantor, Pansu berbicara melalui telepon dengan seorang investor untuk melakukan kerjasama yang dimana nanti keuntungannya akan dibagi 50-50. Setelah itu, bawahan dari Pansu yang bernama Kang datang dengan membawa kabar buruk, yang dimana tugas yang diberikan Pansu tidak bisa ia selesaikan karena pemilik dari sebuah pabrik itu menolak untuk pindah. Di sini Pansu tidak hilang akal, dia pun langsung menyuruh tangan kanannya untuk memaksa pemilik pabrik itu menjual gedungnya dengan menghalalkan segala cara. Diketahui pria ini bernama Manse dan merupakan orang kepercayaan dari Pansu. Setelah itu kita dipindahkan ke dalam pabrik. 종기 씨, 손 Di sini Manse memaksa John Ki untuk menandatangani surat pemindahan kepemilikan dengan mengancamnya jika tidak, tangan dari John Ki pun akan dipotong dengan gergaji mesin. Saat makan malam, Pansu pun dihampiri oleh seorang yang bernama Bos Yang. Di sini, Yang mencoba merayu Pansu agar menjual pabrik yang berhasil Pansu dapat dari warga itu. Tapi di sini Pansu menolaknya. Karena sudah merasa direndahkan, Bos Yang pun pergi dari tempat itu untuk menyusun rencana-rencana lainnya. Setelah itu kita dipindahkan ke Pansu yang sedang melihat gedung yang ia beli kemarin. Langsung pergi ke warung ramen langganannya yang dimana pemilik sebelum dari warung ini adalah mantan kekasihnya. Karena rasa dari ramen itu beda, di sini Pansu langsung meminta bon ke pemilik warung itu dan berniat pergi setelah membayar makanannya. Di sini terdapat juga siswa SMA yang bernama Dong Yun yang sedang makan dan tidak sengaja menerima telepon yang mengatakan bahwa teman perempuannya sedang dibully di atas gedung. Pada saat Dong Yun mau membayar makanannya, di sini dia lupa membawa uangnya dan akan membayarnya besok. Di sini pemilik warung itu menyuruh Dong Yun untuk pergi dan meminta Pansu untuk membayar semua makanan yang telah anak itu makan dan menambahkan akan memberikan Pansu hadiah jika Pansu membayar makanan Dong Yun. Pada saat Pansu ingin pulang, dia mendapati macet dan keluar dari mobilnya untuk menelpon seseorang. Setelah itu terlihat Dong Yun yang sedang mengambil sepatu di tepi gedung. Karena tangannya tidak sampai, di sini Dong Yun pun terjatuh dan menimpa Pansu yang tepat berada di bawahnya. Dan ketika sadar, Pansu bingung dengan semua orang yang ada di rumah sakit itu memanggilnya bocah SMA. Dan ketika Pansu keluar dari kamar rumah sakit itu, ia tidak sengaja melihat tubuh aslinya berbaring di kamar itu. Karena masih heran, di sini Pansu melihat cermin dan wajahnya telah berubah menjadi 30 tahun lebih muda. Di sini Pansu baru menyadari bahwa jiwanya telah tertukar dengan bocah SMA itu. Karena mereka telah bertukar tubuh, jadi kita sebut saja anak ini Pansu. Dan sebelum Pansu keluar dari rumah sakit, Pansu mengingat perkataan dari pemilik warung itu yang akan memberikannya hadiah jika membayar makanan dari Dong Yun. Di sini Pansu langsung mencari pemilik warung itu dan ternyata pemilik warung yang ia cari sudah pindah ke desa. Dan pada saat Pansu pulang ke rumah, Pansu melihat istrinya yang sedang menangis. Di sini istrinya menangis bukan karena Pansu yang mendapat musibah, tapi karena kalung berharganya sudah rusak. Karena melihat Pansu dengan tubuh barunya, di sini istrinya panik dan langsung memanggil polisi dengan menekan tombol polisi yang ada di belakang pintu.
Di sini Pansu menjelaskan bahwa dia bertukar tubuh dengan anak SMA, tapi istrinya tidak mendengarkannya dan malah mengancam Pansu dengan menodongkan sebuah katana. Setelah itu polisi pun datang dan langsung membawa Pansu ke kantor polisi. Dan karena usia dari tubuh yang ditepati Pansu ini di bawah umur, dia pun diizinkan pulang oleh polisi itu. Setelah itu Pansu kembali ke rumah sakit dan melakukan berbagai aksi agar jiwanya bisa tertukar kembali seperti biasa. Pada saat Pansu yang berada di dalam tubuh Dongyun ini melakukan aksi, di sini tangan kanan dari Pansu yang bernama Manse datang dan langsung ingin memukul Pansu yang berada di dalam tubuh Dongyun. Di sini Pansu menjelaskan bahwa ia bertukar tubuh dengan anak SMA. Tapi Manse tidak mempercayainya dan langsung menyuruh Pansu untuk pergi. Setelah itu Pansu pun pulang dengan ayah Dongyun dan langsung membuatkannya makanan. Keesokan harinya Pansu yang berada di dalam tubuh Dongyun pergi ke sekolah Dongyun. Dan di dalam ruang sekolah, ayah dari Dongyun ini menanyakan tentang penyebab dari kecelakaan yang dialami anaknya itu ke kepala sekolah. Tapi di sini kepala sekolah itu menyepelekan masalah itu dan menjelaskan ke mereka bahwa itu adalah kecelakaan kecil yang tidak ada hubungannya dengan murid lainnya. Pada saat Pansu masuk kelas, di sini terlihat semua teman kelas membuli dan merendahkannya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa tubuh yang dimasuki Pansu ini adalah orang yang sering dibuli. Pada saat jam istirahat, tepatnya di kantin, Pansu melihat seorang siswi yang sedang dibuli. Karena tidak nyaman dan merasa terganggu, di sini Pansu langsung meneriaki pembuli itu dan menyuruhnya untuk diam. Di sini pembuli itu langsung menghampiri Pansu dan ingin memukulnya. Tapi karena ada guru yang menghentikannya, si pembuli ini langsung menyuruh Pansu untuk menemuinya di luar sekolah. Dan di luar sekolah Pansu menjelaskan kalau dirinya tidak suka dipukul dan langsung menghajar ketiga pembuli itu. Dan di dalam sekolah, tepatnya di dalam WC, terlihat 3 pembuli yang gagal membuli Pansu itu membuli siswa lain sambil merekamnya, yang dimana siswa yang dibulinya ini adalah teman dari Dongyun. Tiba-tiba Pansu yang sudah ada di dalam toilet pun keluar. Dan tidak sengaja melihat HP dari ketiga pembuli itu, terdapat video dari orang-orang yang mereka bully. Dan di rumah Pansu melihat video dari HP yang ia ambil dari pembuli itu. Di sini Pansu melihat video yang isinya di mana tubuh yang ia tepati ini sedang dibuli dan terpeleset dari atas gedung sehingga menimpa tubuh aslinya kala itu. Dan keesokan harinya terlihat 3 pembuli yang kemarin dihajar oleh bos mereka karena mereka belum menghapus video dari orang-orang yang mereka bully, yang dimana HP itu telah diambil oleh Pansu. Setelah itu Pansu pun datang dan mengancam pembuli itu dengan video yang sudah ia copy paste dari HP itu dan menambahkan jangan pernah cari masalah dengannya lagi jika ingin hidupnya tenang, dan sambil pergi melempar HP itu ke belakang. Di sini pembuli itu tidak tahu bahwa orang yang mereka bully waktu itu sudah bertukar jiwa dengan bos mafia yang paling ditakuti di kota itu. Dan di malam hari terlihat Pansu yang kembali ke rumah sakit untuk menemui Manse. Di sini Pansu meyakinkan Manse dengan menceritakan cerita yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Dan akhirnya Manse pun mempercayai bahwa anak SMA yang ada di depannya ini adalah bosnya. Dan keesokan harinya ketika pulang sekolah, saat Pansu berbicara melalui telepon, di sini Pansu tidak sengaja ditabrak oleh seorang gadis yang menyebabkan boneka dari gadis itu terjatuh. Di sini Pansu langsung mengejar gadis itu sampai ke rumahnya untuk mengembalikan bonekanya. Diketahui gadis ini bernama Hyunjung dan merupakan teman kelas dari Donghyun. Setelah itu terlihat ibu dari Hyunjung keluar. Dan ternyata ibu dari Hyunjung ini adalah Misun, yang dimana Misun ini adalah mantan kekasih dari Pansu dulu. Setelah itu Pansu langsung menanyakan, kenapa kamu di sini? Karena Pansu dianggap masih bocil dan berbicara tanpa sopan santun, di sini Misun langsung mengusir Pansu dari tempat itu. Dan terlihat Pansu yang sedang bingung dengan Misun yang masih hidup dan mempunyai seorang putri, yang dimana putri dari Misun ini adalah teman kelasnya. Di sini Pansu langsung berasumsi bahwa Hyunjung ini adalah anaknya.
Dan untuk lebih meyakinkannya lagi, di sini Panso langsung melakukan tes DNA dan hasilnya positif. 캐러멜 마키아토 망고바나나 프라푸치노가 나왔네요. Dan di dalam kelas terlihat pembuli wanita itu yang kehilangan lipstiknya dan menuduh Hyung Jung yang mengambilnya. Karena tidak tahan melihat putrinya dituduh, di sini Panso langsung membelanya dengan mengatakan dia yang mengambil lipstik itu. Karena warnanya tidak cocok, Panso pun langsung membuangnya. Setelah itu Panso langsung menyuruh tangan kanannya untuk melukai keempat perempuan yang telah membuli anaknya itu. Karena orang yang akan dia lukai masih di bawah umur, di sini masih tidak bisa melakukannya. Dan menyarankan ke Panso untuk mengajari anaknya bela diri agar bisa membela dirinya ketika dibuli. Tanpa pikir panjang, Panso langsung menemui Misun. Di sini Panso menceritakan Hyun Jung yang sering dibuli di sekolahnya dan meminta izin untuk berlatih karate dengan Hyun Jung. Setelah itu terlihat dari ayah dan anak itu berlatih tanpa kenal waktu yang membuat tubuh dari Panso yang berada di tubuh Dongyun ini kurus dan estetis. Dan di dalam sekolah, tempatnya di kantin, pada saat Hyun Jung ingin dibuli oleh geng wanita itu, terlihat dengan mudahnya Hyun Jung untuk menghajar dan mengancam geng wanita itu. 학교생활 꼬이고 싶냐? 상관없어. 지금도 충분히 꼬였거든. Karena berhasil menyelesaikan masalah Hyun Jung yang dibuli di sekolahnya, di sini Misun atau ibu dari Hyun Jung ini mentraktir Panso untuk makan di warungnya. Setelah itu seorang preman dalam keadaan mabuk datang untuk minum. Di sini preman itu merayu Misun. Karena tidak senang melihat wanita mantan pacarnya ini disentuh pria lain, di sini Panso langsung menyuruh Misun untuk masuk ke dapur dan menghajar semua preman itu. Pada saat Panso hampir membunuh preman itu, Misun pun keluar dan menghentikan aksi Panso. Di sini Panso menjelaskan bahwa ia adalah Panso mantan pacarnya dulu. Di sini awalnya Misun tidak percaya, karena terus diceritakan tentang kenangan-kenangan masa lalunya yang dimana hanya mereka yang tahu. Misun pun mempercayainya. Karena Panso telah melakukan tes DNA, di sini Panso langsung menanyakan mengenai Hyun Jung kepada Misun. Tapi karena rasa bencinya Misun pada Panso yang dulu masih besar, di sini Misun pun menyuruh Panso pergi dan jangan pernah menemui Hyun Jung. Dan terlihat di sini saat masih muda, pada saat Misun mengandung Hyun Jung, Misun tidak ingin melihat Panso menjadi seorang gangster. Tapi karena tidak tahu pacarnya sedang hamil, di sini Panso langsung meninggalkan Misun dan memilih untuk menjadi gangster. Setelah itu di dalam sekolah terlihat Hyun Jung dan Panso yang sedang duduk, yang dihampiri oleh ketua OSIS, yang di sini mengundang Hyun Jung untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Di tempat lain, Panso mengajak Misun makan yang dimana tujuannya untuk memperbaiki silaturahmi dengan mantan kekasihnya itu. Karena tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang tidak ada ujungnya, di sini Misun langsung ingin pergi dari tempat itu dan tiba-tiba Panso langsung menciumnya di tempat umum. Karena sudah merasa dilecehkan, di sini Misun langsung menggeret Panso keluar dari tempat itu dan akan membawanya ke polisi. Pada saat di luar, Panso mendapatkan telepon dari seorang temannya yang mengatakan Hyun Jung sedang dibully di dalam pesta ketua OSIS. Dan tanpa pikir panjang, Panso langsung menemui pembuli wanita itu untuk menuntunnya ke rumah ketua OSIS. Di tempat pesta, Panso melihat Hyun Jung yang sedang dibuli dengan disiram menggunakan alkohol. Dan di sini, Panso langsung menghajar semua pembuli itu sampai mereka terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tanpamu butiran debu. Setelah itu diperlihatkan Dongyun yang berada di dalam tubuh Panso pulang ke rumah dan menemui ayahnya. Karena menganggap orang ini orang gila, di sini ayahnya Dongyun pun bergegas keluar rumah dan tiba-tiba Panso pun datang. Di sini Panso dan Dongyun menjelaskan bahwa mereka berdua bertukar tubuh pada saat peristiwa itu. Dan di sini Panso meminta Dongyun yang ada di dalam tubuhnya untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun, dengan memberitahu Misun bahwa jika mereka telah kembali ke tubuh masing-masing. Pada saat mereka menemui Misun, di sini bos yang tiba-tiba datang dan ingin membunuh Panso.
Di sini karena bos yang tidak tahu bahwa bocah yang ia sandra ini adalah Panso, ia mengancam jika Panso tidak keluar maka ia akan membunuh bocah SMA ini. Setelah itu Misun keluar dengan membawa tabung gas dan korek untuk mengancam Yang dan anak buahnya. Jika mereka tidak pergi, Misun akan meledakkan tabung gas ini. Karena tidak ingin mati konyol, di sini bos Yang pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Setelah itu Panso menyuruh Dongyun yang ada di dalam tubuhnya untuk menemui ayah mertuanya. Karena Dongyun ini orangnya agak bodoh, di sini Panso membantu Dongyun bicara dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh untuk menjelaskan bahwa ia sudah difitnah oleh istrinya yang bersekongkol dengan bos Yang. Di awal percakapan semua berjalan seperti rencana sampai alat komunikasi mereka mengalami gangguan teknisi. Di sini ayah mertua dari Panso mengetahui bahwa putrinya berkhianat. Dia pun mewariskan semua saham perusahaannya ke Panso. Tapi di sini istri dari Panso itu membela dirinya dengan mengatakan Panso sudah mempunyai seorang putri dengan wanita lain. Karena ingin memperbaiki hubungan Panso dan Misun, di sini Dongyun pun menolak warisan itu dan mengatakan akan meninggalkan dunia gangster dan menambahkan dia akan memperbaiki masalah masa lalunya dengan Misun. Mendengar jawaban dari Dongyun membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa dan istrinya Panso pun keluar dari tempat itu. Di luar rumah saat Dongyun menemui Panso, terlihat istri dari Panso yang sudah siap untuk menabrak mereka. Di sini Panso langsung melempar Dongyun dan Panso pun ditabrak oleh mobil itu dan setelah itu dia pun dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit terlihat juga Hyunjung dan ibunya datang di sini. Di sini Hyunjung menanyakan tentang Dongyun yang ada di dalam tubuh Panso ini adalah ayahnya karena dia sudah melihat fotonya di dalam galeri milik ibunya. Belum sempat menjawab pertanyaan, di sini Panso dan Dongyun pun pingsan dan kembali bertukar tubuh dan selesai. Film ditutup dengan memperlihatkan Dongyun yang menjadi murid terpopuler di sekolahnya karena dia berhasil membuat semua berandal di sekolah itu pindah. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.